Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo dan soal dinasti politik Presiden Joko. Ketika kekuasaan diwariskan bukan karena kemampuan, tetapi karena hubungan darah, disitulah keadilan mulai dipertanyakan. Di tengah tuntutan reformasi yang semakin kuat, Indonesia kembali diguncang oleh isu lama yang tak kunjung padam, nepotisme dan politik dinasti. Dari pusat hingga daerah, dari proses pemilu hingga birokrasi, bayang-bayang konflik kepentingan terus menghantui ruang publik kita. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh berbagai laporan dugaan nepotisme, mulai dari proses pencalonan politik, penunjukan pejabat strategis, hingga struktur pengawas pemilu di daerah yang berisi kerabat dekat. Kasus-kasus ini bukan hanya persoalan etika, tapi menyentuh inti dari demokrasi. Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan amanah atau hanya diwariskan kepada orang-orang terdekat saja? Dalam Islam, amanah bukan sekadar kata, tetapi prinsip yang menentukan layak atau tidaknya seseorang memegang kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Apakah fenomena nepotisme hari ini merupakan bentuk dari hilangnya amanah itu? Pada video ini, saya akan mengkaji fenomena nepotisme di Indonesia melalui perspektif hadis, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya dituntut oleh ajaran Rasulullah ketika kita bicara tentang kekuasaan dan tanggung jawab itu sendiri. Bentuk penyalahgunaan amanah dalam hadis yaitu apabila suatu perkara atau jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Pun dalam hadis berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Fa'idha tuya'at amanatu fangtadir sa'ata qala kaifa idha atuha qala idha su'adata amru ila khairi ahlihi fangtadir sa'ata. Artinya, apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi pun menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara gamblang, makna hadis di atas mempertegas ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan pada sosok yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola, dan mengurus, maka kehancuran pun akan datang dengan sendirinya. Hadis ini bukan hanya bicara soal kehancuran akhir zaman, tetapi tentang rusaknya tatanan sosial dan politik ketika kekuasaan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi. Fenomena nepotisme atau politik dinasti di Indonesia, baik dalam proses pemilu, penunjukan pejabat publik, atau pembentukan organ pengawas pemilu, menjadi contoh nyata kekhawatiran Nabi. Ketika posisi strategis diberikan bukan karena kapasitas, melainkan karena hubungan keluarga, maka publik akan mempertanyakan apakah amanah itu masih dijaga atau telah ditatah runtuhkan. Kasus dugaan nepotisme pun kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Misalnya, laporan mengenai keterlibatan kerabat pejabat dalam struktur panitia pengawas pemilu di sejumlah daerah, kontroversi yang muncul dari proses pencalonan politik yang melibatkan anggota keluarga, hingga kritik berbagai pakar hukum tata negara bahwa praktik politik dinasti menggerus fairness pemilu di Indonesia. Hal ini terbukti nyata dalam beberapa video berita. Masyarakat mempertanyakan, apakah proses rekrutmen pejabat ini betul-betul berdasarkan oleh sistem merit, ataukah lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal keluarga dan personal pribadi? Jika dilihat dari prinsip ajaran Nabi, itu bukan sekadar isu teknis, tapi menyentuh inti moral kekuasaan. Apakah amanah diberikan kepada orang yang benar-benar ahlinya? Hadis ini memberikan dua prinsip penting. Yang pertama,
kekuasaan itu sebuah amanah besar yang berdampak luas, sehingga tidak boleh diberikan secara sembarangan. Yang kedua, penilaian kelayakan pemimpin harus berdasarkan kapasitas, integritas, dan keahlian, bukan hubungan keluarga. Hal ini sejalan dalam konteks negara modern seperti Indonesia. Prinsip ini selaras dengan sistem merit, asas fairness dalam pemilu, dan larangan konflik kepentingan. Ketika seseorang mendapatkan posisi publik hanya karena hubungan kekerabatan, maka ia berpotensi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani publik. Inilah yang dikhawatirkan Nabi. Kerusakan terjadi bukan karena musuh dari luar, tetapi karena rusaknya tata kelola di dalam internal itu sendiri. Jika prinsip hadis diterapkan pada tata negara modern, maka ada beberapa rekomendasi penting. Yang pertama, memperkuat sistem merit dalam seleksi pejabat publik. Artinya, setiap jabatan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diberikan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan yang terukur, bukan karena kedekatan keluarga atau hubungan politik. Proses seleksi harus menggunakan standar objektif seperti asesmen, rekam jejak, dan evaluasi kinerja supaya jabatan benar-benar diisi oleh orang yang ahli. Yang kedua, memperjelas aturan konflik kepentingan, terutama jika terdapat hubungan keluarga. Pemerintah perlu memiliki regulasi yang tegas mengenai konflik of interest, misalnya anggota keluarga pejabat tertentu tidak boleh ikut dalam proses rekrutmen, pencalonan, atau seleksi di lembaga yang masih berada dalam lingkaran kekuasaan keluarga tersebut. Aturan ini membuat keputusan publik lebih bersih dan menghindari bias. Yang ketiga, mendorong transparansi dalam proses rekrutmen pengawas pemilu, birokrat, dan pejabat daerah. Setiap proses seleksi harus bisa diawasi publik, diumumkan secara terbuka, menampilkan syarat, proses, dan hasil akhir. Transparansi seperti ini dapat mencegah dugaan nepotisme karena publik bisa membandingkan apakah seseorang benar-benar lolos berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga. Dan yang keempat, meminimalkan konsentrasi kekuasaan pada lingkaran keluarga. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Untuk itu, perlu mekanisme pembatasan yang jelas baik melalui undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, maupun kebijakan internal parpol agar tidak ada dominasi politik dalam satu jaringan keluarga yang bisa menghambat regenerasi kepemimpinan. Dan yang terakhir, mengedepankan audit integritas calon pejabat berdasarkan rekam jejak, bukan kedekatan personal. Setiap calon pemimpin atau pejabat harus melalui proses verifikasi integritas yang menilai latar belakang etika, rekam jejak, moralitas, serta komitmen melayani publik. Penilaian ini harus dilakukan oleh lembaga independen sehingga hasilnya objektif dan tidak dipengaruhi hubungan keluarga atau kedekatan emosional. Hadis tentang amanah memberikan pesan yang jelas. Kekuasaan harus diberikan kepada orang yang kompeten, bukan karena hubungan keluarga. Ketika sebuah jabatan publik diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka kerusakan sosial dan politik menjadi konsekuensinya. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa kekuasaan bukan sekedar jabatan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hadis Nabi mengingatkan kita bahwa kehancuran sebuah bangsa bermula ketika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Semoga kita semua mampu menjadi bagian dari generasi yang menjaga integritas, menolak praktik nepotisme, dan terus memperjuangkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.